Peristiwa besar ini terjadi pada tahun 2011 silam atau kurang lebih 14 tahun yang lalu. Kejadian menyayat hati mengenai cinta seorang anak pada ibu, namun cinta itu dibayar dengan nyawa. Ikuti kisah ini hingga selesai agar kalian dapat memahami dengan benar peristiwa yang terjadi. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Gadis cantik yang sedang memeluk Dogi ini bernama Agnes Karisma, atau biasa dipanggil Risma, seorang putri cantik berusia 17 tahun sebagai penutup usianya. Ia lahir dari keluarga broken home, bahkan sangat jauh dari kasih sayang kedua orang tua. Lahir dari pasangan Budiasih dan Milipati alias Mama alias Nenek N. Keduanya telah berusia 60 tahun lebih. Agnes kecil hidup di tengah himpitan ekonomi dan jauh dari kata nyaman. Ayahnya yang sudah tua sulit mencari nafkah, sedangkan Milly yang seharusnya berpartisipasi untuk kelangsungan hidup malah gemar memakai barang haram dan berjudi. Selain itu, ia juga memiliki hobi yang berbeda daripada kaum Hawa atau kaum ibu pada umumnya, yaitu menyukai lomba balap merpati. Setiap hari Agnes kecil dan dua kakaknya tak mendapat perhatian dari ayah ibu mereka. Yang ada hanya mendengarkan pertengkaran orang dewasa dengan kata kotor hingga menancap ke sanubari. Meski begitu, Risma anak yang cerdas. Ia sering mendapat juara kelas, juga juara dalam perlombaan penulisan novel di sekolahnya. Hingga pada akhirnya orang tuanya pun memutuskan untuk berpisah. Risma dan kedua kakaknya ikut bersama ibu mereka. Tak ada pilihan lain karena ayah ibu mereka perilakunya sama aja. Kakak pertama Risma yang mulai beranjak remaja jengah dengan perilaku sang ibu. Ia pun sempat bertikai dengan wanita yang telah melahirkannya, bahkan si kakak sulung pernah terusir dari rumah. Begitu juga dengan kakak keduanya. Tersisa Risma, si bungsu yang masih kecil yang tak tahu mau kemana. Meski ibunya kasar, Risma mencoba menyayangi sang ibu dan tetap berusaha membanggakannya. Sementara sang ayah jarang menemui putri bungsunya yang membuat di antara keduanya tidak memiliki ikatan batin. Jadi teman-teman, sewaktu Risma masih kecil, Milly sempat masuk penjara karena kasus narkoba selama 7 tahun. Saat itulah Risma diasuh oleh sang ayah. Namun ketika Milly keluar dari penjara, Risma kembali tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan kecil di Jalan Sirsak di Jagakarsa. Seusai menjalani masa hukuman, perilaku Milly kian menjadi. Risma anak yang pintar, periang, dan supel. Begitu menurut teman-temannya di sekolah juga warga sekitar rumah. Di saat teman-temannya membanggakan ibu mereka, Risma cuma terdiam sambil melirik lemah. Bagaimana ia bisa membanggakan sang ibu, sedangkan Milly tiap hari bicaranya kasar, doyan judi burung, terkadang juga diam-diam mengkonsumsi barang haram lagi. Bahkan ketika Risma meminta uang untuk perlengkapan sekolah, Milly dengan lantang menghardiknya dan menyuruh putri bungsunya itu untuk mencari uang sendiri. Ia sibuk memandikan burung-burung merpatinya yang konon berharga ratusan ribu rupiah. Karena hidup dalam himpitan ekonomi, Risma yang gak keurus tidak melanjutkan sekolahnya di SMA. Ia langsung mencari pekerjaan yang sekiranya mau menerima keterbatasan pendidikannya. Setelah mencari kesana kemari, untung aja ada perusahaan yang mau menerimanya sebagai Sales Promotion Girl atau SPG. Wajahnya sudah tampil cantik, tentu saja menunjang pekerjaannya. Tapi apa mau dikata, meski telah mendapat pekerjaan, gajinya rupanya tidak cukup untuk membiayai dirinya sekaligus sang ibu yang kini telah jadi benalu. Ketika mengetahui putrinya akan menerima gaji, sang ibu tanpa malu meminta bagian. Dipakai untuk teler, berjudi, beli rokok, dan membayar sewa kontrakan. Semua Risma yang menanggung. Inilah yang membuat Risma menjadi berubah. Yang awalnya lembut perlahan menjadi gadis pemberontak. Ia berani membentak balik Milly sang ibu, bahkan tak segan memanggilnya dengan nama saja. Pada suatu kejadian, Milly yang sibuk lomba balap merpati rela merogoh kocek untuk menyewa motor yang digunakannya untuk menuju Bogor bersama teman-temannya. Namun karena ia kalah, Milly kelabakan kehabisan uang malah menggadaikan motor yang disewanya. Alhasil lagi-lagi Agnes Karisma lah yang menebus motor tersebut. Belakangan juga begitu, ketika Risma memiliki motor matic, si ibu nggak ada otak itu membawanya tanpa izin. Risma cuma bisa mengalah dan membeli sepeda.
Agnes Karisma memutar otak karena harus mendapatkan uang lebih banyak. Untuk itu pada malam hari ia bekerja di sebuah klub malam yang ada di Jakarta. Saben hari ia yang lelah bekerja hanya ingin ditemani dogi kesayangannya. Sebagai pencinta binatang, ia sangat menyayangi dogi lucu berbulu putih yang diberi nama Egy. Menurut rumor yang beredar, Risma populer di antara para tamu lokal maupun turis asing penikmat dunia malam. Karena pekerjaan barunya ini dirasa lebih menghasilkan, maka ia menghentikan profesinya sebagai SPG dan menekuni job barunya. Di lain sisi, satu-satunya tugas Mili selain melahirkan anak-anaknya, yaitu memanggil taksi untuk Agnes Karisma berangkat bekerja. Jadi, Risma berangkat sore hari menaiki taksi di ujung gang diantar oleh sang ibu. Kemudian pulang pada dini hari juga menaiki taksi. Wajahnya yang cantik dan senyumnya yang khas membuat salah satu warga asing jatuh hati padanya. Pria asal Singapura bernama Candy yang bucin dengannya sampai memberikan apa saja yang diinginkan oleh gadis itu. Menurut warga, memang beberapa kali mereka melihat seorang turis main ke rumah kontrakan Risma dan ibunya di Jagakarsa. Sang kekasih yang rela memberikan apa saja termasuk sebuah Apple MacBook senilai 16 juta rupiah. Dan keseriusan pria itu rupanya ingin meminang Agnes Karisma. Niat dari sang kekasih disampaikannya pada Budiasi sang ayah. Pada intinya, Risma tinggal menunggu waktu saja untuk dipersunting oleh sang kekasih. Namun sayang teman-teman, perempuan cantik itu ditemukan meninggal dunia di selokan Jalan Jo, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2011. Penemuan jasad seorang wanita tanpa mengenakan pakaian dan dalam kondisi membusuk itu tentu membuat gaduh warga sekitar. Beruntungnya, jasad yang diduga kuat telah menjadi korban pembunuhan itu dapat segera diidentifikasi sebagai Agnes Karisma berusia 17 tahun. Petugas mengabari Mili sang ibu yang terkejut mendengar kematian putri bungsunya. Ibunya yang tak lagi muda itu menitikkan air mata dan menghubungi mantan suaminya. Sementara warga lain terkejut melihat kedatangan polisi ke rumah kontrakan Mili dan lebih terkejut lagi mendengar kabar jika Agnes telah dibunuh. Kasakusuk beredar di tengah masyarakat, membuat petugas memasang telinga dan menanyai beberapa di antara mereka. Kemudian didapatilah beberapa keterangan yang menyudutkan Mili sebagai pelaku yang mungkin saja membunuh anaknya sendiri. Bukan tanpa sebab, karena ibu dan anak itu memang kerap berseteru. Sejahat-jahatnya harimau tak mungkin memakan anaknya sendiri. Sekejam-kejamnya ibu kandung tak mungkin menyakiti anak sendiri. Namun ungkapan itu tidak berlaku buat Mili. Karena telah tersudut, ibu lansia itu mengakui perbuatannya bahwa memang benar dirinya yang menghabisi putri kandungnya karena sakit hati. Mili mengaku panas hatinya ketika kerap dituduh mencuri uang. Setelah pengakuannya yang mengejutkan itu, Mili akhirnya ditetapkan sebagai tersangka seminggu setelah penemuan jasad korban. Setelah tertangkapnya Mili, pelaku lain berhasil diamankan juga, yaitu Sony dan Ua alias Warto. Ketiganya mendekam di ruang tahanan Mapolres Jakarta Selatan, tentunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik teman-teman, setelah diinterogasi, petugas segera menggelar proses rekonstruksi kejadian. Agnes Karisma, anak bungsu dari 3 bersaudara, jadi korban kebiadaban ibu kandungnya sendiri. Mili sangat sakit hati karena putrinya sering menuduhnya mencuri uang, juga mengumpat padanya. Selain itu, Mili kesal karena jatahnya berkurang. Padahal menurut Mili, putrinya itu memiliki banyak uang. Mili yang sempat kena damprat karena menjual MacBook cuma 1 juta itu pun memendam benci setengah mati pada putri yang selama ini jadi tulang punggungnya. Untuk itu ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat bersama pria yang telah dianggapnya sebagai anak bernama Sony. Pria yang sifatnya gak jauh beda dengan Mili, gemar berjudi, memakai barang haram, dan mabuk-mabukan. Keduanya merekrut satu orang lagi yaitu Ua alias Warto untuk membunuh Risma. Pria yang sifatnya gak jauh beda dengan Mili, gemar berjudi, memakai barang haram, dan mabuk-mabukan. Keduanya merekrut satu orang lagi yaitu Ua alias Warto untuk membunuh Risma. Semua ini dilakukan lantaran sakit hati dan ingin mengambil alih uang dan harta benda milik korban. Lalu pada hari Senin tanggal 7 Februari malam ketika Risma berada di kontrakan baru saja pulang dari bekerja. Tiba-tiba Mili mengetuk pintu dari luar dan masuk pertama kali diikuti oleh kedua pelaku lain.
Rupanya Risma sedang sibuk memainkan ponsel hingga tak sadar ada dua pria mendekat ke arahnya. Sementara itu, sang ibu berjaga di depan rumah untuk memantau situasi, dan dua pria yang semakin mendekat ke Risma langsung mencekiknya hingga tewas. Kejadian ini berlangsung sekitar 30 menit guna memastikan korban telah meninggal dunia. Selanjutnya jasad Risma dibungkus selimut dan dibiarkan selama 3 hari di kontrakan. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari, Mili dan Uwa kembali ke kontrakan yang sudah memunculkan aroma busuk. Dengan sangat hati-hati, jasad Risma dibonceng motor milik korban lantas menuju ke Jalan Jo yang berjarak sekitar 1 km dari rumah korban dan membuang jasad Risma di sebuah selokan. Kondisi yang gelap karena sedang pemadaman listrik memudahkan mereka untuk melancarkan aksinya. Jadi teman-teman, hasil otopsi di awal memang mengatakan ada tanda-tanda pelecehan seksual pada korban. Nyatanya, luka di alat vitalnya itu adalah buatan saja agar ia dianggap menjadi korban pemerkosaan oleh orang tak dikenal. Di dalam jumpa pers, AKP Antonius berkata perbuatan kejam para pelaku dengan merencanakan pembunuhan sudah tidak dapat dibantah lagi. Ini murni kejahatan tingkat 1 yang mana hadiahnya adalah pasal 340. Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara Mili yang dihadirkan nampak tenang dan berwajah santai. Ia tak menunjukkan penyesalan telah membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi ketika proses rekonstruksi dilakukan di kediamannya, Mili nampak sangat ketakutan. Bahkan ia mengaku sangat trauma dan berlindung di lengan seorang polwan. Baik teman-teman, begitulah kurang lebih kronologi yang terjadi pada Agnes Karisma berusia 17 tahun. Kiranya kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, dan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya. Begitulah nasib seorang perempuan yang malang. Ia menutup usia saat masih remaja di tangan ibunya sendiri. Memiliki keluarga toksik memang sangat menyebalkan. Nah, kiranya setelah mendengar kisah Risma, pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Kalau gitu Mia pamit undur diri. Mohon maaf banget jika ada salah kata dalam pembuatan video. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.